Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan Bandar Udara Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat pada Rabu 25 Oktober 2023. Dengan adanya bandara ini, Presiden berharap sektor pariwisata di Kepulauan Mentawai akan semakin meningkat dengan salah satunya pariwisata selancar atau surfing. Presiden Joko Widodo resmikan Bandar Udara Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat pada Rabu 25 Oktober 2023. Bandara Mentawai ini merupakan salah satu bandara terluar di tanah air yang akan menggantikan bandara yang sudah ada sebelumnya, yaitu Bandara Rokot Sipora. Presiden Jokowi berharap dengan kehadiran bandara tersebut akan mempermudah mobilitas masyarakat dan meningkatkan potensi pariwisata. Dengan panjang landas pacu 1.500 meter dan lebar 30 meter, bandara ini mampu didarati oleh pesawat jenis ATR sehingga jumlah turis yang berkunjung ke Mentawai diharapkan terdongkrak naik. Presiden juga berharap dengan kehadiran Bandara Mentawai ini akan memberikan efek ganda bagi masyarakat karena akses yang makin terbuka dan akan muncul usaha baru yang akan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan selesainya bandara yang baru, kita harapkan wisatawan akan semakin banyak datang ke Mentawai, khususnya yang berkaitan dengan surfing. Harus bisa dikembangkan agar pariwisata di sini lebih baik dan memberikan efek kesejahteraan pada masyarakat. Bandaranya sudah ada, tinggal didorong agar ada maskapai yang semakin banyak datang ke Mentawai. Saya lihat kalau pembangunan infrastruktur jalan sudah baik. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Indralaya Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Presiden berharap jalan tol ini dapat menaikkan produktivitas masyarakat dan meningkatkan nilai ekonomi daerah. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan pada Kamis 26 Oktober 2023. Dalam agenda kunjungannya kali ini, Presiden meresmikan Jalan Tol Indralaya Prabu Mulih sepanjang 64,5 km dan telah dibangun sejak tahun 2019. Jalan Tol Simpang Indralaya Prabu Mulih ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera di Sumatera Selatan yang memiliki total panjang sekitar 119 km. Jalan tol tersebut terbagi menjadi dua seksi, yakni seksi pertama Simpang Indralaya Prabu Mulih sepanjang 64,5 km dan seksi kedua Prabu Mulih Muara Enim sepanjang 54,5 km. Adapun wilayah yang melewati jalan tol ini meliputi Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Muara Enim, dan Kota Prabu Mulih yang dilengkapi dua simpang susun, satu gerbang tol, dan dua rest area tipe A. Memang medannya bukan medan yang gampang. Di Palembang, Lampung ini utamanya yang di Sumatera Selatan. Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya Prabu Mulih menghabiskan dana sebesar 12,5 triliun rupiah. Pembangunan memakan waktu yang cukup lama, pasalnya kondisi geografis lokasi jalan tol yang cukup sulit. Presiden berharap adanya tol di Sumatera ini mampu mendukung kecepatan dan mobilitas barang jasa sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas dan ekonomi masyarakat sekitar. Artinya apa? Jalan tol ini harus disambungkan dengan kawasan pertanian, sambungkan dengan kawasan wisata, sambungkan dengan kawasan perkebunan, sambungkan dengan kawasan industri. Ini manfaatnya akan sangat besar sekali. Selain itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat pada Kamis 26 Oktober di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Peresmian ini dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Muldoko, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Wali Kota Palembang hingga Ambasador Australia untuk Indonesia. Presiden Joko Widodo meresmikan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di Kota Selayur, Palembang, Sumatera Selatan pada 26 Oktober 2023. Sistem pengelolaan air limbah berfungsi mengurangi pencemaran limbah di Sungai Musi. Presiden mengatakan selama 2 periode dirinya menjabat dan telah membangun banyak infrastruktur
Namun peresmian sistem pengelolaan air limbah domestik adalah yang pertama kalinya ia resmikan. Sungai Musi menjadi denyut nadi masyarakat Palembang karena hingga saat ini masih dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, sehingga berbahaya bagi kesehatan jika mengkonsumsi air sungai yang tercemar limbah. Dengan adanya sistem pengelolaan air limbah domestik, maka pencemaran di Sungai Musi bisa dapat ditekan. Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di Kota Palembang menggunakan dana APBN sebesar 624 miliar rupiah, APBD 24 miliar rupiah, dan pemerintah Australia sebesar 690 miliar rupiah. Karena itu saya menyambut baik pengoperasian sistem pengelolaan air limbah ini yang dibangun dengan anggaran 1,32 triliun rupiah. Ini hasil kerjasama, hasil kolaborasi antara pemerintah Australia yang paling banyak ini 690 miliar rupiah, kemudian pemerintah pusat 624 miliar, dan pemerintah daerah 24 miliar. Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin menyatakan pemerintah Indonesia bersama negara lain terus memperjuangkan bantuan masyarakat Palestina dapat segera masuk dan tersalurkan. Hal itu disampaikan langsung oleh Wapres dalam keterangan persnya usai meresmikan proyek milik Citra Borneo di Kalimantan Tengah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa serangan Israel terhadap Palestina sudah tak dapat dianggap sebagai tindakan membela diri dari kelompok militan Hamas Palestina, tetapi masuk ke dalam aksi genosida atau pembantaian. Dikutip dari siaran resmi wapres.go.id, Kementerian Kesehatan Palestina mencatat, akibat serangan balasan Israel selama 2 minggu terakhir lebih dari 5.000 orang terbunuh di Gaza, Palestina. Kebutuhan logistik bagi lebih dari 1 juta penduduk yang terhimpit di tengah serangan di wilayah tersebut semakin meningkat. Namun, bantuan yang telah dihimpun Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Masyarakat Dunia sempat tertahan di Rafah, Mesir, satu-satunya jalur distribusi untuk masuk ke jalur Gaza. Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun menegaskan bahwa Indonesia bersama negara-negara lain tengah memperjuangkan agar bantuan-bantuan tersebut dapat segera disalurkan dan mendorong agar penyelesaian sengketa antara Palestina dan Israel dapat mengikuti putusan PBB Two-State Solution. Kemudian juga sudah diusahakan supaya kembali kepada keputusan PBB untuk menjadikan solusi Two-State Solution. Ya, tetapi apa yang sudah dimaui oleh PBB ini sudah didukung banyak pihak, tapi Israel tidak mau dan ada veto yang juga tidak bisa berjalan dengan baik. Sehingga masalahnya bukan hanya di dunia Arab, tetapi memang di forum PBB-nya itu sendiri, sehingga keputusan yang sudah ada itu belum bisa dieksekusi. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan segmen dialog. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.